Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia di pertemuan yang ketiga untuk pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Nah, VOC itu merupakan salah satu kongsi dagang Eropa yang ada di Asia. Selain VOC, kongsi dagang yang sudah terlebih dahulu ada di Asia itu adalah EIC, East India Company. Ini merupakan kongsi dagang milik Inggris. Didirikan pada tahun 1600 oleh para pedagang Inggris dengan nama EIC dan daerah operasinya itu adalah di India. Nah, pusat kekuatan EIC itu ada di Calcutta, ini merupakan salah satu daerah di India. Kemudian EIC ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Dari Calcutta, India inilah Inggris meluaskan wilayahnya sampai ke Asia Tenggara, bahkan sampai ke Indonesia pada tahun 1811. Nah, pembentukan EIC ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Nah, yang berikutnya adalah VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Di istilah company ini berasal dari singkatan VOC ini. Sehingga kenapa Belanda sering juga disebut sebagai company, itu merupakan sebutan orang-orang Indonesia untuk Belanda pada masa VOC. Nah, VOC ini merupakan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Adanya persaingan antar pedagang Belanda ataupun dengan pedagang asing lainnya seperti Portugal dan Inggris dalam perniagaan rempah-rempah tentu saja sangat tidak menguntungkan Belanda. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda. Maka, untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat itu, dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di Belanda. Pada tanggal 20 Maret 1602, perserikatan tersebut resmi dibentuk dengan nama Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. VOC didirikan atas usul dari Johan van Oldenbarnevelt. Bermarkas di Amsterdam, dipimpin oleh direktur yang jumlahnya 17 orang, atau yang disebut juga sebagai Heren 17. Nah, pada gambar di bagian bawah kalian bisa melihat logo dari VOC dan juga penampakan dari Johan van Oldenbarnevelt yang merupakan tokoh yang mengusulkan berdirinya VOC. Nah, apa sih tujuan dari berdirinya VOC? Apa tujuan dari dibentuknya VOC? Yang pertama itu adalah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok pedagang Belanda. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang negara lain. Di antaranya itu adalah untuk menghadapi persaingan dengan kongsi dagang Inggris atau yang disebut sebagai EIC.
Kemudian yang ketiga itu adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dan yang keempat, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. Nah, yang dimaksud dengan perang 80 tahun itu adalah perang untuk melawan pendudukan Spanyol. Pada awal terbentuknya, VOC belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagai sebuah persekutuan dagang. Tetapi VOC memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata baik. Kelebihan inilah yang kemudian membuat VOC berhasil dan mampu menguasai perdagangan di Nusantara. Karena pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau yang disebut sebagai hak oktroy kepada VOC. Apa saja hak oktroy itu? Yang pertama adalah hak untuk memonopoli perdagangan. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Kemudian yang ketiga, hak untuk mengikat perjanjian dengan kerajaan di daerah monopoli. Dan yang keempat adalah hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah hak melakukan peperangan dan mengadili sendiri. Kemudian yang keenam adalah hak mengangkat atau memiliki angkatan perang sendiri. Jadi angkatan perangnya itu dipilih sendiri, diangkat sendiri atas dasar sumpah setia. Kemudian yang ketujuh itu sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai aktivitas VOC. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, VOC ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Yang pertama, sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama itu adalah Pieter Both. Memerintah dari tahun 1610 sampai 1614. Nah, Pieter Both mulai menata VOC agar tujuan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Pieter Both berkantor di atas kapal yang berlabuh di perairan Ambon. Dan ternyata dengan hak istimewa atau hak oktroy yang dimiliki oleh VOC, maka VOC di bawah Pieter Both ini berhasil melakukan penguasaan dan monopoli serta eksploitasi di Maluku. Kemudian Pieter Both juga memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC. Kenapa Pieter Both memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC? Alasannya adalah karena Jayakarta itu terbebas dari bangsa asing. Jadi tidak ada bangsa asing di Jayakarta. Sedangkan kalau di Banten itu banyak bangsa asing. Nah, Pieter Both juga mendirikan bangunan Nassauhuis atas izin Sultan Banten. Nah, pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gerard Rein, digantikan lagi oleh Laurel Rael tahun 1615 sampai 1619, kemudian digantikan oleh C.P. Koon dari tahun 1619 sampai 1623 dan tahun 1623 sampai 1627. Jadi C.P. Koon ini memerintah selama dua periode. Nah, untuk penampakan Pieter Both ini Pieter Both kemudian Peter Sun Koon atau C.P.
Kemudian yang kedua adalah Jan Pieter Sun Kun atau yang sering juga disebut sebagai JP Kun. Langkah pertama dari Jan Pieter Sun Kun adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis, karena lebih dekat dengan Malaka yang merupakan pusat perdagangan Asia. Kemudian yang kedua, Jan Pieter Sun Kun mendirikan lagi Nassau-Huis seperti yang didirikan oleh Peter Both. Nah, dengan nama baru yaitu Mauritius Huis yang di dalamnya terdapat banyak meriam. Kemudian pada tahun 1619 Jan Pieter Sun Kun ini menyerang Jayakarta dan membumi hanguskan. Jadi semua yang ada di Jayakarta termasuk pemukiman penduduk itu dibumi hanguskan. Nah, di atas kota yang sudah dibumi hanguskan itu, kemudian Jan Pieter Sun Kun membangun lagi kota itu dengan nama yang baru yaitu Batavia. Jadi Jayakarta itu diganti menjadi Batavia oleh Jan Pieter Sun Kun. Ya, kenapa sih Batavia? Karena ini diambil dari nenek moyang bangsa Belanda yaitu bangsa Batav. Nah, Jan Pieter Sun Kun ini mendirikan gedung sebagai markas besarnya pada tahun 1620, tapi kemudian dibongkar, dibangun lagi oleh Johan van Horn pada tahun 1707. Nah, setelah melalui renovasi, karena gedungnya sudah rusak, sekarang gedung tersebut difungsikan sebagai museum yang kita kenal sebagai Museum Fathahillah. Ini yang terdapat di Kota Lama atau Kota Tua di Jakarta. Cara-cara VOC untuk mengeksploitasi Indonesia. Ini bagaimanakah cara VOC sehingga kemudian VOC berhasil menguasai Indonesia dan mengeksploitasi Indonesia? Yang pertama itu merebut pasaran produksi pertanian dengan memaksakan monopoli. Contohnya adalah monopoli rempah-rempah di Maluku. Jadi VOC itu memaksa agar para petani menjual rempah-rempahnya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Tentu saja dengan harga yang rendah sehingga merugikan para petani. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tenaga pribumi dalam produksi hasil pertanian. Jadi VOC itu tidak turun tangan sendiri dalam produksi pertanian, tetapi menggunakan tenaga pribumi. Kemudian yang ketiga, VOC selalu mengincar dan berusaha keras menduduki tempat yang strategis. Tentu saja melalui jalan kekerasan, perang, dan politik adu domba atau divide et impera. Ini dengan cara mengadu domba, misalnya di antara anggota keluarga kerajaan, sehingga kemudian terjadi perpecahan di kerajaan. Atau dengan menggunakan tenaga pribumi untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan, eksploitasi-eksploitasi terhadap penduduk pribumi sendiri. Sehingga di sisi lain, VOC mengangkat sekelompok pribumi untuk dijadikan sebagai pembantunya, tetapi di sisi yang lain menindas pribumi yang lainnya. Sehingga kemudian terjadilah perpecahan di antara kaum pribumi. Nah, politik seperti inilah yang disebut sebagai divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Atau istilah lainnya itu adalah politik belah bambu.
Nah, kalau membelah bambu itu kan yang satu diinjak, yang satu diangkat. Kemudian yang keempat, VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Campur tangan dalam hal apa? Dalam hal adat istiadat atau tradisi di kerajaan. Dalam hal suksesi atau pergantian kekuasaan. Sehingga kemudian di kerajaan-kerajaan di Nusantara itu terjadi perpecahan, yaitu di antara orang-orang yang anti kepada VOC dan dengan pihak kerajaan yang pro kepada VOC. Perpecahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC sehingga satu persatu kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikuasai oleh VOC. Kemudian yang kelima adalah mempertahankan lembaga tradisional untuk mempermudah melakukan eksploitasi. Apa itu lembaga tradisional? Misalnya desa. Desa itu tetap dipertahankan. Karena ini orang-orang di desa itu yang akan digunakan untuk melakukan eksploitasi terhadap rakyat pada umumnya. Kemudian yang keenam adalah menerapkan kontingenten atau pajak hasil bumi dan verplichte leveransi atau penyerahan wajib. Ini yang sangat memberatkan bagi masyarakat. Kemudian melakukan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi, yaitu pelayaran dan pengawasan dengan tujuan menjaga kelangsungan monopoli. Sedangkan ekstirpasi adalah hak untuk memusnahkan pohon rempah-rempah, baik itu pala, lada, cengkeh, untuk mengekalkan monopoli di Nusantara. Di Indonesia, VOC telah mencapai kejayaan dan kesuksesan. Keuntungan yang besar dan barang dagangan yang melimpah diperoleh dari setiap daerah yang telah berhasil ditaklukkan oleh VOC. Akan tetapi, memasuki akhir abad ke-18, kejayaan dan kesuksesan yang telah diraih oleh VOC dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan. Kendala atau permasalahan yang dialami oleh VOC, terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan, yang pada akhirnya membawa kongsi dagang VOC ini pada kemunduran. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran VOC. Yang pertama adalah banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Jadi barang-barang yang diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa yang telah ditaklukkan oleh VOC, banyak yang langsung dijual dan diperdagangkan kepada pedagang asing. Dan keuntungannya masuk sebagai keuntungan pribadi dari para pegawai VOC. Kemudian yang kedua, di Indonesia VOC memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat besar dan ketat. Kemudian yang ketiga, VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Kemudian yang keempat, utang VOC kepada pemerintah sangat besar. Jadi untuk mengatasi masalah keuangannya, VOC meminjam kepada pemerintah. Tetapi utang ini tidak bisa terbayar. Sehingga kemudian VOC mengalami kebangkrutan. Nah, karena VOC mengalami kemunduran, maka pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Dan kekuasaan diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, demikian paparan mengenai kekuasaan kongsi dagang Belanda di Indonesia. Nah, materi ini merupakan materi yang ketiga. Untuk pertemuan yang akan datang, kita tidak akan membahas tentang materi, tetapi akan mengerjakan soal-soal dari materi 1 atau pertemuan 1, pertemuan kedua,
dan pertemuan ketiga. Oleh karena itu, silakan kalian belajar untuk latihan soal, untuk menyelesaikan soal-soal pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.